Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deka Muhammad Fahri. Saya dari kelas 11 RPL 1. Saya akan membacakan materi basis data, yaitu materi 1. Yang pertama, pengertian basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama, sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selanjutnya, pengertian hierarki basis data. Hierarki basis data menjelaskan tentang konsep basis data, arsitektur basis data, model struktur hierarki basis data, dan struktur model jaringan basis data. Pengertian ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional merupakan materi tentang ragam relasi basis data. Basis data partisipasi atau constraint dan dependence. Relasi basis data meliputi relasi one-to-one, relasi one-to-many, relasi many-to-many, dan relasi ternary. Batasan partisipasi meliputi partisipasi total dan partisipasi parsial. 4. Pengertian entity relationship diagram. Entity relationship diagram menjelaskan tentang perancangan deskripsi sistem basis data, identifikasi entitas, identitas atribut, dan relasi. Membuat IR diagram serta memetakan IR ke tabel relasional. Selanjutnya, pengertian SQL atau Standard Query Liga. Standard Query Liga atau SQL menjelaskan tentang pemakaian basis query untuk mengakses data yang meliputi data definisi liga dan data dan manipulasi liga atau DML. Komponen basis data. 1. Perangkat keras atau hardware. Dalam sistem komputer, dalam sistem pengolahan basis data digital, perangkat utama sebagai pengolah data adalah komputer. 2. Perangkat lunak, aplikasi atau software. Lain yang mendukung dan bersifat opsional. Perangkat lunak digunakan untuk mendukung proses pengolahan basis data, semisal bahasa pemrograman basis atau Pascal. 3. Sistem operasi atau operating system. Sistem ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah aplikasi basis data dan penggunaan sumber daya komputer. Selanjutnya, basis data lain yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data. Basis data atau memiliki objek-objek basis data seperti file, tabel, indeks, mempunyai definisi struktur baik untuk basis data maupun objek-objek secara detail. 5. Sistem pengolahan basis data. Database Management System atau Database Management System merupakan program aplikasi untuk pengolahan basis data seperti Microsoft Access, Oracle, dan lain-lain. 6. Pemakaian user, yaitu pengguna yang terlibat dalam pengolahan basis data dan penggunaan basis data. Sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah merupakan sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen fungsional atau komputer yang saling berhubungan secara bersama-sama, bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya, pengertian DBMS, Database Management System. DBMS adalah program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam satu sistem. DBMS didesain untuk membantu dalam pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Tujuan penggunaan basis data. 1. Kecepatan dan kemudahan atau speed. 2. Efisien ruang penyimpanan atau space. 3. Keakuratan atau akurasi. 4. Ketersediaan atau available. 5. Kelengkapan atau completeness. 6. Keamanan atau security. 7. Kebersamaan atau shareability. Kemudian penggunaan dalam basis data. 1. Database administrator ialah manusia yang mengorganisasikan seluruh sistem basis data. 2. Database designer adalah manusia yang bertugas merancang dan mengembangkan basis data. 3. Aplikasi programmer ialah pengguna yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulasi liga atau DML. 4. End user
adalah pengguna yang memanfaatkan atau membutuhkan akses ke database melalui query, menambah, merubah, menghapus, atau membuat report database. 5. Sistem analis ialah pengguna yang merencanakan dan menentukan kebutuhan sistem. 6. Aplikasi programmer, software engineering ialah pengguna tanggung jawab berhubungan dengan kebutuhan koneksi database. 7. Work behind the scan ialah pengguna yang tidak tertarik pada database tetapi lebih cenderung pada membangun database atau kebutuhan menggunakan alat tertentu. Operasi-operasi dasar manajemen basis data. 1. Pembuatan basis data baru atau create database adalah proses yang identik dengan pembuatan lemari arsip yang baru. 2. Penghapusan basis data atau drop database adalah yang identik dengan perusahaan lemari arsip sekaligus beserta isinya jika ada. 3. Pembuatan tabel baru ke suatu database atau create tabel yang identik dengan penambahan map arsip baru ke sebuah lemari arsip yang telah ada. 4. Penghapusan tabel dari suatu basis data atau drop table identik dengan perusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip. 5. Penambahan atau pengisian data baru di sebuah basis data atau insert identik dengan penambahan lemari arsip ke sebuah map arsip. 6. Pengambilan data dari sebuah tabel atau retriever atau search identik dengan pencarian lemari arsip dalam sebuah map arsip. 7. Pengubah data dalam sebuah tabel atau update identik dengan perbaikan isi lemari arsip yang ada di sebuah map arsip. 8. Penghapusan data sebuah tabel atau delete identik dengan penghapusan sebuah lemari arsip yang ada di sebuah map arsip. Sekian pembacaan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.